badai deh. Soalnya suara gemuruh anginnya itu luar biasa. Kencang banget. Itu suara gemuruh angin itu bener-bener kencang. Gue perhatiin, gue lihat-lihat mirip banget si Geboy nih. Perawakannya mirip banget Geboy. Gue perhatiin ya. Gue perhatiin, dia jalan tuh ke arah kawah. Jadi selama kita di puncak Sindoro itu, otomatis kita hanya menghibur Babe. Kembang Wijaya Kusuma yang saat itu ranum mungkin layu di mata Babe. Nah karena tenda yang dibawa itu tenda 4 orangnya 6, akhirnya gue tidur di luar waktu itu sama si Udang. Nah ini nih ada sedikit kejadian serem juga di sini. Nggak banyak. Pendakian gue ke Sindoro ini bisa dibilang horornya tuh dikit banget. Jadi kalau yang mau cari cerita horor mohon maaf ya, dalam pendakian ini nggak ada, sedikit. Nah, waktu gue tidur di luar yang gue inget itu angin gede banget pertama. Kayaknya emang badai deh. Soalnya suara gemuruh anginnya itu luar biasa. Kencang banget. Itu suara gemuruh angin itu benar-benar kencang. Setelah suara gemuruh angin ini ya sama kayak kemarin lagi. Jadi suara angin itu kayak suara apa ya? Kencerengan gitu. Percis kayak gitu suaranya. Kita dengar kayak gitu, kayak suara-suara kencerengan kayak gitu. Nah, nggak lama baru nih. Kan gue mau kencing tuh malam ya. Gue mau kencing, si Udang gue bangunin. Dang, lu mau kencing nggak? Kalau mau kencing ayo bareng sama gue. Si Udang bilang enggak bang, katanya gue nggak mau kencing. Ya udah gue keluar sendiri. Nah pas gue keluar sendiri, gue nemu ini sesuatu gitu kan. Gue lihat kok ada orang gitu yang ke arah Kledung gitu. Gue lihat ada orang gondrong juga kan posisinya. Wah gondrong. Gue bilang Geboy, kapan keluarnya si Geboy ya? Mirip banget Geboy masalahnya. Gue perhatiin, gue lihat-lihat mirip banget si Geboy nih. Perawakannya mirip banget Geboy. Gue perhatiin ya. Gue lihat kok sendirian malam-malam. Apa temennya si ini nih? Si Nenggelis tadi gitu kan, temennya dia ya. Tapi gue sendirian di situ kan. Gue perhatiin, dia jalan tuh ke arah kawah. Ke arah kawah terus slup dia masuk, anjing bukan orang, suwe gue anjing. Gue langsung buru-buru kencing, gue langsung masuk. Gue balik lagi ke tenda, gue diam di situ. Nah, suara yang semacam kayak kerencengan ini gue nggak ngerti. Apakah emang suara angin atau memang ada sesuatu di situ? Gue bener-bener nggak tahu. Cuman yang jelas malam itu gue merasanya tuh merinding, tapi ya itu aja. Gue cuma dengar suara kerencengan sama gue ngelihat orang yang mirip Geboy tapi dia jalan ke arah kawah gitu kan. Gue nggak cerita, gue diem aja. Itu separuh mati gue akhirnya tidur juga sampai pagi lah. Nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gue tidur yang gue inget adalah itu suara angin yang seperti suara kerencengan tadi, dan anginnya tuh emang bener-bener gede. Untung api udah kita matiin. Kalau api waktu itu belum kita matiin nggak tahu juga deh. Nah, soalnya di sekeliling kita tuh edelweissnya masih padat, masih rapet gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kayak gitu. Setelah pagi dateng itu udah gue sama Geboy langsung. Yang biasanya nggak pernah sisiran dulu gitu. Rebutan sisir. Lah beneran sampai rebutan hand body gue sama Geboy. Biar kinclong. Lah beneran. Boy, jangan sampai keling kita gitu kan. Jadi selama kita di puncak Sindoro itu otomatis kita hanya menghibur Babe. Kita memberikan istilahnya nasihat lagi sama Babe. Udahlah Be, kan target kita Sindoro. Target kita emang Sindoro kan Be. Ya, desi mah bonus gitu kan. Syukur-syukur dapet desi. Kalau enggak ya udah gitu kan. Babe dia nggak banyak ngomong, dia diem. Intinya saat itu kita di puncak Sindoro tuh serba bingung gitu kan. Nah si Babe kan 2 hari pertama di sana tuh kayaknya memang udah jelas ya kegagalannya ya, udah jelas ya. Desi ini kayaknya lebih cenderung deket sama Geboy. Nah, Geboy yang paling gak enak waktu itu. Karena apa? Sekuat-kuatnya Geboy ngindarin Desi tetap pokoknya ngobrol sama Geboy kalau nggak sama gua. Nah Babe kayaknya udah feeling gitu kan, ya udahlah selama kita di Sindoro ini, gue bilang sama Babe, udahlah Be, ntar kalau kita turun tes aja ke Dieng gitu kan. Tapi lu aja berdua ya gitu, jangan ajak Geboy atau jangan ajak gua gitu.
Ya udah, akhirnya kita matangin rencana nih di Sindoro sambil kita nikmatin pemandangan Sindoro. Jadi saat itu Sindoro tidak seperti sekarang. Dulu Sindoro tuh ijo royo-royo, bahkan sampai di kawahnya yang sekarang keluar asap belerang itu dulu dipenuhi oleh edelweiss. Di bawahnya itu ada air. Ya, ada sumber air yang betul-betul seger. Enak banget. Beda banget sama Sindoro sekarang. Itu di sekeliling kawah Sindoro yang bulat itu isinya edelweiss sampai ke tebing-tebing Sindoro itu isinya edelweiss. Jadi edelweiss. Jadi puncak Sindoro saat itu, kawah Sindoro saat itu benar-benar ijo royo-royo, tidak seperti sekarang. Ya udah, sepanjang kehadiran kita di sana ya udah kita nikmatin aja apa kehadiran kita sambil menghibur babe. Gue ingat waktu itu gue muterin kawah Sindoro itu, gue puterin sekitar 40 menit sampai ke tempat tenda gue lagi, dan itu seluruh area itu benar-benar ijo royo-royo, benar-benar indah banget, bagus banget, nggak kayak sekarang. Setelah ngiterin area kawah, kita masak ya, malam siang itu kita masak, kita persiapin untuk makan kita, untuk bekal kita pada hari itu. Setelah siap, sambil ngibur babe, kita packing, kita bergerak turun. Waktu itu gua sama Geboy karena gimana ya, pengen buru-buru sampai gitu kan. Jadi setelah packing, gua sama Geboy jalan duluan, lari duluan tuh turun ke bawah. Wah, itu sekitar jam 2 kita mulai bergerak turun, bro. Kita mulai bergerak turun sekitar jam 2, jam 5 kita sampai bawah. Nggak taunya tenda sebelah kita udah nggak ada. Tapi tenda kita masih ada. Udah capeknya minta ampun. Kita akhirnya ngebase lagi di situ semalam. Di sini babe murung. Jadi kemurungan babe karena ya itu yang tadi gue udah sebutkan ya. Karena Desi kayaknya lebih cenderung deket sama Geboy. Tapi ya udah, malam itu walaupun gue murung, gue sama si Geboy tetap ngomong sama babe, besok coba aja. Besok kita balik istirahat sehari, coba tetap si Desi lu ajak deh ke Dieng gitu kan. Intinya kita malam itu membesarkan hati babe sebelum tidur. Sebelum tidur kita coba membesarkan hatinya babe, berhasil ya, berhasil. Babe akhirnya bisa senyum. Kita istirahat, nggak ada apa-apa itu malam, kayaknya lancar-lancar aja deh, nggak ada suara apa-apa kayaknya, udah langsung tidur. Udah pagi kita langsung packing, langsung buru-buru turun. Kira-kira jalan kaki nih masalahnya gue pas turun. Waktu naik kan masih dapat angkot, pas turun buset jauh bener anjrit. Itu buat sampai ke jalan aspal itu jauh banget. Tambi saat itu tidak seperti Tambi sekarang, nggak ada tuh yang namanya angkutan umum, apalagi ojek, belum ada, bener-bener belum ada, karena memang jalur Tambi itu belum dikenal luas gitu kan, hanya orang-orang setempat aja yang tahu jalur pendakian Tambi. Kalau dari Jakarta dari mana ada yang tahu, tapi nggak banyak lah, sedikit. Jadi mode transportasi di sana baik ojek pun belum ada pada saat itu. Untung-untungan aja kalau kita ketemu call terbuka, ya udah kita bisa meringankan beban dengkul kita. Tapi saat gua turun tuh nggak ketemu sama sekali. Aduh, begitu sampai ke bawah gempor itu dengkul rasanya pindah ke pinggang. Anjir, capek banget. Tapi untungnya di bawah ini kita nggak lama gitu kan. Kita nggak lama, terus kita dapat angkot langsung ke Terminal Wonosobo. Di Terminal Wonosobo kita langsung jalan ke rumahnya Desi. Di rumah Desi gue langsung tepar. Gue Geboy Udang sengaja jalan-jalan ninggalin babe sama Desi di rumahnya Desi. Ya, jadi setelah kita tidur istirahat, kan Wonosobo dingin banget ya. Jadi kita nggak mandi, cuman cuci muka. Selesai cuci muka, gue Geboy Udang langsung, Dang, boy cabut. Kenapa? Babe gitu kan. Karena kan kemarin malam kita udah setting nih, udah setting rencana kan. Udah, babe juga sebelum jalan udah kita pesenin, jangan kaku, santai gitu kan. Kalau lu santai lu masih bisa harapan dapet. Gue, Gentur, Imam, Udang sama Geboy itu keluar main ke rumahnya si Gentur. Sengaja si babe kita tinggal di rumahnya Desi. Nggak taunya kita baru setengah jam di rumahnya Gentur, Desi sama si babe nyusul ke sana. Ya nggak jadi ke Dieng nih bocah gitu kan. Ternyata Desi nggak mau diajak berdua ke Dieng sama si babe gitu. Alasannya kok berdua-dua gitu kan, kalau mau bertiga gitu. Nah bertiga ini tapi yang dipilih sama si Desi si Geboy nggak mau. Akhirnya nggak jadi tuh berangkat ke Dieng. Kita ngumpul di rumah Gentur pada siang itu.
Itu itu siang itu kan, dari siang sampai sore kita di rumah Gentur itu hujan deras. Disinilah baru terlihat betul, terlihat jelas bahwa jauh si Babe dari cewek yang mungkin cewek yang pertama kali membuat dia jatuh cinta ya. Nah, akhirnya dengan berat hati Babe ngomong gitu, udah nggak mungkin dah katanya. Si Babe bilang kayak, boy ngejar-ngejar lu mulu boy. Jadi si Desi tuh maunya deket Geboy terus. Padahal Geboy itu udah ngindar, mati-matian yang menghindar. Udah si Babe bener-bener lemes saat itu, bener-bener lemes dan gue juga udah nggak bisa ngomong. Gue bilang sama Babe, udahlah Be, gimana lagi. Desi bonus, yang penting kita udah sampai Sindoro. Mudah-mudahan aja lu dapet lagi. Udah. Babe bener-bener sedih saat itu, bener-bener sedih. Dia banyak diemnya, gue juga jadi kikuk kan. Apalagi Geboy super kikuk. Jadi yang harusnya kita mau nginep lebih lama lagi itu kita nggak terusin. Untuk apa sih? Untuk menghindari inilah. Kita kan harus ngejaga, jangan sampai lah gara-gara satu cewek ini persahabatan kita yang udah sekian lama, yang udah sekian kentalnya harus rusak berantakan hanya gara-gara satu hati gitu terpaut. Satu hati yang terpaut tapi hati tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Sedangkan orang yang diincer malah ngincer temen. Nah kita waktu itu berprinsip mendingan nggak usah sekalian gitu kan. Harusnya kita mau 2 hari lagi, kita mau ke air panas ya, mau ke kali anget, akhirnya kita tunda. Udahlah nanti aja lah kita ke kali angetnya. Dan alhasil sampai detik ini kita nggak pernah ke kali anget. Kita nggak pernah lagi tuh ke tempatnya Desi. Itulah kunjungan terakhir kita ke tempat Desi di saat kita melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Babe bener-bener merasa sudah tidak mungkin mendapatkan Desi. Itulah kira-kira kisah gua selama di Gunung Sumbing pada tahun 1998 setelah naik dari Sindoro. Mohon maaf ini yang mau nyari horor, pada kisah ini nggak ada sama sekali ya. Kisah ini lebih berbau kepada asmara dan kegagalannya serta kepahitannya. Kembang Wijaya Kusuma yang saat itu ranum mungkin layu di mata Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman semua, bagi kalian yang penasaran yang di Sumbing itu Kang ya, lanjutannya ini di Gunung Sindoro, memang nggak semua pendakian itu berbau mistis Kang ya. Betul, nggak selalu pendakian gue mistis. Nggak selalu ya. Nggak selalu ya. Tuh jadi teman-teman semua misalkan ada yang beranggapan kan, nih Kang Arya kalau naik gunung mistis mulu nih gitu kan. Enggak Kang ya. Enggak sama sekali. Banyak banget pendakian gue yang nggak ada mistis juga banyak. Jadi mungkin teman-teman semua udah terjawab ya, kelanjutan dari si Desi itu bersama rekan Bang Arya itu si Bang Babe itu ya. Bahwa di Gunung Sumbing saat itu memang kembang cinta di antara hujan. Iya. Yang tadinya Babe dingin akan perempuan ya kan. Dia menggelora. Gelora. Terus pulang, akhirnya schedulein ke Sindoro. Iya. Dan memang pas saat di Sindoro itu Babe terlihat lebih murung Kang ya. Betul, lebih murung. Karena 2 hari pertama di tempatnya Desi itu dia nggak berhasil. Soalnya kan itu 2 hari krusial sebenarnya. Kita udah pesan-pesan tuh dari di kereta juga udah dibilangin, Beh lu santai aja, anggap aja si Desi tuh adik kelas lu kayak atau siapa kayak, pokoknya bukan cewek yang lu taksir deh gitu. Lu deketin aja, lu ngobrol. Jangan sampai gue sama Geboy masuk gitu. Karena gue sama Geboy kalau deket cewek tuh nggak pernah gue anggap gitu. Gue cuek aja gitu. Apa sih istilahnya, kita tuh terbuka gitu, ngelawak, lucu gitu. Jadi cewek itu lebih nyaman ke kita dibanding sama cuma diem ya kan. Malah nggak ada obrolannya malah susah. Iya. Terus kita singgung dikit yang kejadian itu Kang, yang aneh ya, kejadian aneh. Yang suara angin tapi kayak suara kerincingan. Iya itu, gue sampai sekarang bingung apaan itu. Apakah itu angin beneran atau memang ada sesuatu gitu. Itu emang 2 kali kan kejadian, yang pertama kali sama yang Kang Arya keluar tuh kencing dari tenda. Betul lah. Jadi yang pertama pas kita di kebun teh ya, kita denger semua itu. Cuman karena situasinya lagi hot gitu ya, lagi enak ya, kita ada api unggun ini hot, jangan yang aneh-aneh, api unggun. Api unggun, betul.
Ada api unggun. Nah di atas itu karena ada gue sempat ketemu sosok yang mirip Geboy, dia turun ke bawah, tapi gue nggak merinding gitu bro. Yang ke kawah itu ya? Dia turun ke arah kawah. Kalau dulu tuh danau kecil gitu kan. Dia turun ke situ, tapi gue ngeliat, gue nggak merinding gitu, nggak takut. Begitu gue masuk baru ada badai, anginnya kencang lagi, tapi kayak suara kencing. Itu pun ya gue sempet merinding, cuman nggak takut gitu, biasa aja, bahkan nggak kepikiran sama sekali. Jadi memang nggak ngerti lah gue apakah itu angin atau memang ada sesuatu, karena emang gue nggak pikirkan saat itu. Berarti anginnya di atas tenda, tapi keadaan tenda itu ada embusan angin nggak? Kencang tenda, gebek-gebek sampai gebek-gebek, kencang banget. Apalagi tenda dulu Kang, kayak tenda pramuka ya, nggak kayak sekarang tenda teknologi sekarang nih. Kalau tenda gue kebetulan udah dum, udah dum, cuman yang nggak ada keongnya yang luar itu ya. Nggak ada keongnya, nggak ada yang masih begitu aja gitu udah. Modelnya bulat gitu, sut ya gitu. Dan memang keadaan Sindoro pada tahun 98 dengan keadaan sekarang mungkin berbeda, Kang. Sangat berbeda ya. Jauh. Kalau tadi dijelaskan sama Kang Arya, keadaan sekarang mungkin sangat berbeda, Kang ya. Yang tadi hijau, sekarang gersang bisa dikatakan ya. Begitu. Aktif lagi soalnya. Aktif lagi kan, aktif lagi. Terus juga yang tadinya angkutan umum nggak ada. Sekarang mungkin udah zaman canggih, charteran Kang ya. Iya. Charteran di mana-mana. Charteran di mana-mana. Dulu mah bener-bener jalan kaki. Ya gue pernah ceritain Garung aja dulu nggak ada apa-apanya gitu. Kita harus jalan kaki sampai ke base camp itu sekitar 1 jam gitu dari pinggiran jalan. Itu pun masih makadam. Kalau sekarang kan udah aspal mulus. Base campnya cuman kedip aja sampai gitu kan. Kalau dulu mah jalan jauh Jalan gitu. jauh, jalur lama lagi. Jalur baru. Jalur baru kita ambilnya sebelah kanan itu. Yang lama kan di kiri. Terus kita singgung lagi yang tadi, ini mungkin teman-teman bisa ngambil poinnya yang terkait Bang Kang Arya menjelaskan api unggun. Betul. Ya, mungkin ada beberapa pos pendakian atau gunung yang tidak memperbolehkan pendaki membuat api unggun. Kebanyakan kejadian gunung terbakar karena ulah pendaki yang pengen bergerak turun ke bawah tapi api unggunnya lupa dimatikan. Betul, karena mungkin tidak benar cara mematikannya. Ya. Karena kan api unggun punya 3 unsur Kang ya. Betul. Ada udara, bahan bakar juga panas. Nah, 3 elemen ini kalian kalau mau meninggalin harus perhatiin gitu. Diperhatiin, betul. Kalau api unggun kalau kecil jadi teman, kalau gede jadi musuh Kang ya. Betul. Kecil jadi sahabat, gede jadi penjahat dia. Jadi Kang Arya, menurut Kang Arya nih, apakah setiap pendakian gunung itu Kang Arya selalu membuat api unggun? Always. Selalu ya? Selalu. Bisa dibilang 90% itu bikin. Ya, hanya beberapa lah yang enggak. Pada tahun 90-an itu bisa dikatakan hampir semua pendakian gua bikin api unggun. Karena apa? Karena kita tahu tekniknya gitu. Bagaimana cara membuat api itu betul-betul menjadi sahabat kita. Seperti yang gue jelaskan tadi. Jadi kita harus punya margin safe. Margin safe itu pun kita harus punya 2 ring atau 3 ring. Paling bagus 3 ring. Itu agak berarti sekitar 2 meteran dari pusat api. Ya, dari pusat api. Jadi ring pertama nih, kalau memang mau sedikit aman, ya kita batasin lagi pakai batu dia. Agar bara-bara yang terpercik ya. Yang paling panasnya itu yang posisinya di bawah dia nggak ikut terpercik kalau ada angin. Terus kira-kira 60 cm ya dari pusat api itu kita bersihkan, kita putuskan dari material-material yang bisa membuat bara api itu nyamber ke tempat lain. Nah, itu kita putuskan 60 cm muter. Terus yang kedua lebih bagus lagi, kita bikin lagi ring 2-nya sama. Nah, itu jadi tanah yang kita bersihkan itu kita buat seperti lingkaran, ngelilingin. Nah, itu salah satu teknik untuk mutus api. Begitu juga kalau ada kebakaran hutan. Tahu nggak trik mutus apinya kalau kita terjebak di tengah kebakaran hutan? Satu, kita perhatikan arah angin. Kita tahu arah angin kemana, ya. Kita tahu api itu datangnya dari mana. Kita buat titik aman. Caranya apa? Kita bakar lokasi yang dekat kita. Jadi kita amankan dulu nih, ya. Kita buat dulu perimeter, ya. Ini harus cepat. Kita harus cepat supaya kita nggak hangus terbakar. Jadi kalau api datang dari kanan, ya, berarti di sebelah kanan ini harus kita bakar. Sebelum api dari sana datang, di sebelah sini harus yang dekat kita harus kita bakar dulu. Jadi yang dekat-dekat kita injek-injek dulu. Ini namanya perimeter ya. Kita injek-injek dulu. Ya, kita injek-injek sampai kita tuh aman. Ya, mungkin 3 meter lah ke depan, ya, 3 meter ke depan. Kalau misalnya dia pohon-pohon besar, ya, itu nggak mungkin. Yang jelas yang bisa kebakar tuh ranting-ranting pohon-pohon kecil dengan ranting-ranting kering. Nah, itu kalau bisa kita patahin. Yang dekat-dekat kita bikin yang namanya perimeter, lingkaran atau pemutus api. Nah, itu kita bakar itu. Jadi api dari sana
tidak akan nyentuh kita karena dia 4 meter di depan kita udah habis, udah nggak ada yang bisa dibakar untuk sampai ke kita. Jadi palingan 4 meter ke depan tuh udah kita bakar duluan. Sebelum dibakar sama mereka kita bakar duluan nih. Tapi kalau mereka nyambernya ke sana nggak apa-apa, biar putus sekalian gitu kan. Ya kalau emang sanggup ya putusin aja seluruh garis apinya. Cuman kayaknya nggak bakal sanggup. Palingan nggak kita amankan diri kita aja. Caranya kalau titik api dari kanan berarti sebelah kanan kita 4 meter itu ke depan kita bakar dulu. Ya sampai kita aman nggak kena api. Sama sebelah sini juga kita amankan, kita putuskan, kita incik-incik aja, kita ratain gitu kan. Kalau kita nggak mau bakar, pokoknya bagaimana caranya api itu nggak nyampe ke kita. Dilingkarin boleh, ya kita bikin perimeter, kita bakarin. Kalau yang sebelah sana yang belum kebakar, begitu kita bakar langsung kita matiin karena apinya kecil masih bisa kita kendalikan. Nah yang dari sebelah sana kan besar. Bagaimana cara api besar itu? Walaupun di sebelah sana kita 4 meter kebakar, di sebelah sana kita kebakar, tapi dia nggak akan kena kita. Jadi kita di tengah-tengah api itu aman. Karena ada margin safe yang kita buat. Itulah tadi cara memutus jalur api kalau kita terjebak di kebakaran hutan. Nah, di tahun berapa lupa itu ada salah satu pendaki yang terjebak di kebakaran hutan di mana lupa? Di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ya. Sampai hangus terbakar. Nah, ya. memang keadaan-keadaan seperti itu memang tidak kita duga, Kang ya. Ya betul. Memang ya kembali lagi tadi kalau kalian pengen pergi ke luar ke alam bebas ya kalian tahu dulu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa. Jadi ketika ada kebakaran api suatu atau apapun itu bisa menanganinya. Kita bisa tangani dengan cepat, dengan cepat. baik, gitu. Betul. Jadi kalau disinggung tadi bikin parit, Kang ya. Ya, kita bikin perimeter. Perimeter. Kita lindungi diri kita. Kalau api dari kanan, maka sebelah kanan kita 4 meter ke depan itu kita bakar duluan. Supaya api dari sana kan keputus di tempat yang kebakar. Dia nggak akan sentuh kita. Ya sama, kita di sekeliling kita ini. Sekeliling kita ini supaya di tengah-tengah itu semacam lingkaran itu api jadi muter aja dia. Gitu. Syukur-syukur kita bisa putus. Sebenarnya bisa diputus kalau memang mau gitu kan. Palingan enggak 4 meter itu masih panas. Kalau emang mau putus aja sekalian kalau gitu. Mendingan diputus sih kalau emang bisa. Kalau api datangnya dari kanan berarti sebelah kanan ini kalau kepisah sama jalur bakar semua tuh kalau bisa. Yang jalur sebelah sini kita amanin tuh kalau bisa tuh. Cepet kita bakar malah aman. Jadi kebakaran itu nggak akan ngerembet ke sebelah sininya gitu. Atau dari mana kayak misalnya sebelah sini pokoknya kalau ada jalur itu sebenarnya kalau udah ada jalur pendakian tuh untuk mutus api itu sebenarnya enak banget. Iya ya. Berarti itu mutus ini bisa cara bakar atau bisa ditebang pakai golok, Kang ya? Bisa kalau ada golok gitu. Nah, makanya kan kita rebahin. Nah, makanya kan ada beberapa pos pendakian juga memang tidak diperbolehkan untuk membawa golok, Bang. Betul, karena memang lebih banyak disalahgunakan. Karena tidak mengerti teknik-teknik dasarnya ya. Keperluan golok tuh sebenarnya urgensinya buat apa gitu. Malah buat nyoret-nyoret ini apa vandalisme nama ya kan? Itu sebenarnya padahal kalau memang lu bawa golok itu dipergunakan sesuai dengan alokasinya, sesuai dengan keperluannya, itu luar biasa. Memang sebenarnya sangat dibutuhkan golok itu dalam pendakian, tapi ya gitulah karena sekarang ini banyak penyelewengan. Jadi banyak penyalahgunaan alat-alat gitu kan. Golok malah buat nulis di kayu gitu di kan. pohon. Iya, itu sebenarnya yang gara-gara segelintir orang banyak jadi berimbas. rugi. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau nggak tahu betul tentang dasar teknik pembuatan api unggun mendingan nggak usah deh. Ini nggak usah ya. Bagaimana cara memadamkannya juga. Seperti tadi kan udah gue jelasin. Bara-bara yang paling besarnya kita gali lubang, kita masukin dulu tuh, terus kita hancurin, kita gecek, uruk, kita injek, jangan sampai sehingga itu tadi udara itu nggak bisa masuk lagi. Baru setelah kita uruk, baru kita masukin lagi nih bara-bara yang agak kecilnya, kita uruk lagi. Ya, jadi ada 2 lapis tingkatan sebenarnya, itu baru benar-benar aman kita tinggalkan. Jadi 3 elemen itu hilang, Kang ya, elemen api itu ya. Hilang karena nggak ada udara sama sekali. Jadi emang harus padat. Padat betul. Nah, ini juga sedikit sharing, gue pernah temuin di Gunung Lawu di mana apaan sih namanya tuh Lembah Kijang, Gupakan Menjangan. Oh, Gupak Menjangan. Gupakan Menjangan kan kalau teman-teman tahu itu sangat terbuka, anginnya Betul, gede. Anginnya gede. Itu ada salah satu pendaki, rombongan pendaki yang memang malamnya saat itu membuat api unggun. Tapi pas paginya api unggun tuh dibiarin membara. Oh, dibiarkan membara. Oh, itu bahaya banget itu. Apinya nggak ada tapi hawa panas yang membanakan masih ada. Masih ada baranya. Kan gitu. Itu sebenarnya itu. Apinya hilang tapi kalau baranya masih ada, ini potensinya luar biasa. Betul. Jadi kalau teman-teman semua melihat atau menemui rombongan pendaki yang memang tidak bertanggung jawab nih, Kang, atas membuat api unggunnya, tegur aja. Tegur, kalau enggak
ya kasih tahu kayak kasih gini tahu gitu caranya kan. begini, kita mohon maaf ya sama dia, caranya yang baik-baik, kita kasih tahu contoh, udah. Jadi saling ngingetin aja kan Saling ya. ngingetin itu sangat perlu. Kalau orang yang kita ingetin nggak mau, ya kita pura-pura aja, kita diem aja dulu situ, pura-pura istirahat sampai dia pergi, kita amankan gitu, daripada ribut. Ngapain ribut lah, nggak penting. Iya, gitu nggak kan. penting Yang juga. penting ini apinya mati, bukan ributnya kan. Jangan bikin api baru gitu. Oke teman-teman, itu aja cerita dari Kang Arya nih ketika di Gunung Sindoro ya. Jadi memang di Gunung Sindoro ini tidak banyak sekali kejadian mistis kan? Nggak ada. Bisa dibilang ada tapi nggak menyeramkan terlalu lah. menyeramkan, Biasa tidak terlalu aja. membekas ya. Nggak biasa membekas sama aja. sekali. Jadi teman-teman yang mungkin beranggapan bahwa Desi ini bukan orang kan gitu Kang Iya. ya. Dia itu orang kok, bener kok. Orang bener, Orang ada tuh bener. rumahnya, iya. Ada rumahnya dan sebagainya. Nah teman-teman semua minta doanya, insya Allah pada bulan Mei Kang ya, insya Allah Kang Arya akan mengeluarkan buku kedua. Buku kedua, betul. Buku kedua, tapi judulnya masih 1001 Kisah Pendakian. Iya, ada nanti setelah 1001 kisah pendakian, bawahnya ada caption perjalanan para demonstran Mahameru 1998. Nah, kalau boleh tahu Kang, itu latar belakangnya itu Kang, buku kedua. Nah, latar belakang buku kedua adalah peristiwa jatuhnya salah satu presiden pada saat itu ya. Oke. Salah satu gejolak politik terbesar setelah 66. Itu latar belakang pertama. Yang keduanya adalah latar belakang pendakian kita yang dilakukan setelah kita melakukan demonstrasi habis-habisan. Oke. Setelah melakukan pendakian gunung pada bulan November, pada tanggal 11 November sampai 15 November, kita menghadapi peristiwa Semanggi II yang juga memakan korban cukup banyak. Jadi dua main frame-nya adalah peristiwa gejolak nasional yang saat itu memang kebetulan gue sebagai mahasiswa, sebagai demonstran ya, betul-betul mengalami kejadian tersebut dan menjadi pelaku dari demonstrasi. Ingat ya, demonstrasi 98 itu berbeda dengan kerusuhan Mei 98. Bedakan dengan jelas. Kerusuhan Mei 98 tidak dilakukan oleh mahasiswa. Kerusuhan Mei 98 adalah kerusuhan yang disebabkan oleh tewasnya mahasiswa yang mengakibatkan marahnya massa. Tetapi bukan mahasiswa yang melakukannya. Mahasiswa ada di dalam kampus. Ingat, kita sebagai kaum intelektual, sebagai kalangan akademis tidak pernah ikut-ikutan urusan bakar-bakaran. Itu urusannya adanya di pusat perbelanjaan dan bukan mahasiswa. Itu orang-orang dari mana-mana. Terus peristiwa November 98 itu sudah berganti kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Latar belakang peristiwa 98 pada bulan November yang terkenal sebagai Semanggi I adalah sidang istimewa. Ya, ini harus jelas, jangan sampai nggak jelas gitu. Jadi dari latar belakangnya udah tahu nih, seru banget, sangat seru kan? Ya. Sangat seru banget nih kalau Insya Allah menurut seru gue, banget. Insya Allah. Nah mungkin teman-teman semua kalau ingin memesan ya Kang ya, bisa hubungin nomor atau langsung DM di Kang Arya Sena. Betul, Yaitu iya. Instagramnya @Arya_Sena7. Betul. Ya. Dari sini kalian juga mampir ke YouTube-nya Kang Arya Sena, yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Fanspage-nya juga ada, Instagram juga ada. Ingat sekali lagi, ambil sisi positifnya dalam video ini. Itu banyak banget sih tadi udah disampaikan oleh Kang Arya. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.